Nah, rekomendasi dari electric spray gun sendiri itu adalah 25 sampai dengan 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah alat electric spray gun. Alat ini bisa kita gunakan untuk mempermudah proses pengecetan. Jadi kalau teman-teman pernah lihat proses pengecetan mobil, nah ini kira-kira mirip dengan alat yang digunakan. Cuma ini versi lightnya untuk pekerjaan rumah lah. Untuk mereknya sendiri di pasaran cukup banyak. Paling banyak itu di marketplace itu merek Molar. Terus kemudian ada merek Penzum. Penzum ini bisa dibilang cikal bakal dari electric spray gun. Kenapa? Karena setahu saya dulu itu yang booming di luar negeri itu merek spray gun. Pertama itu ya Penzum itu. Terus kemudian yang saya beli sekarang ini mereknya Nankai. Untuk harganya sendiri di bulan Maret 2020 pasaran di marketplace sekitar Rp300.000. Tapi saya cukup beruntung lah, karena saya dapat harga Rp230.000. Jadi cukup di bawah harga pasaran. Untuk merek Nankai sendiri, ketika kita membeli itu akan mendapatkan paket seperti ini. Yang pertama adalah unit kompresornya, mini kompresor. Terus kemudian spray gun beserta tabungnya. Terus kemudian ini adalah selang udaranya. Terus kemudian ini ada semacam kayak corong ya. Ini namanya viscosity cup. Nanti kita bahas di belakang. Terus kemudian ini dapat kayak semacam besi pembersih untuk membersihkan lubang-lubang yang ada di sini kalau mampet. Nah, itu yang kita dapat. Nah, mungkin di merek-merek lain seperti Molar ya mungkin kurang lebih sama lah. Untuk detail item-itemnya kita akan bahas nanti. Saya akan menunjukkan cara merakitnya dulu dan simulasi penggunaannya lah. Yang pertama, selang udaranya. Ada 2 ujung. Selang udaranya kita pasang dulu. Yang ujung pertama kita pasang di bagian depan. Kemudian diputar biar ngunci. Terus kemudian yang ujung satunya kita pasang di bagian belakang spray gun-nya. Nah, begini nantinya jadinya. Oke. Terus kemudian selanjutnya kita pasang ke sumber daya. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecetan dengan cara seperti ini. Dengan menarik tuas ini.
Nah, begitu kurang lebih. Oke, sekarang kita bahas satu persatu itemnya. Oke, yang pertama kita akan bahas unit kompresornya. Jadi ini adalah unit kompresornya, ukurannya cukup kecil, panjangnya sekitar 25 cm dan tingginya sekitar 15 cm. Tebalnya sekitar, lebarnya sekitar 10 sampai 15 cm lah. Bentuknya cukup lucu, oval, warnanya hijau stabilo. Di depan sini ada lubang untuk selang udaranya seperti ini. Ya, ada kunciannya. Terus kemudian ini yang agak aneh. Ini kan harusnya biasanya bagian depan ya. Tapi kenapa kabel powernya ada di bagian depan juga? Mungkin lebih pantasnya sih sebenarnya di belakang sini sih kalau menurut saya. Terus kemudian, jadi ini nanti udaranya keluar dari sini dan inputnya masuk dari sini, lubang-lubang ini. Terus kemudian di bawah ada karet-karet dudukannya biar nggak slip, biar nggak terlalu bergetar. Terus kemudian ini speknya. Di sini tertulis 650 watt. Padahal di kardusnya itu tertulis sedikit berbeda. Sebentar. Oke. Di kardusnya ini ditulis 500 watt. Sedangkan di sini 650 watt. Nah, mana yang benar saya kurang tahu. Terus kemudian saklarnya ada di depan sini, ada di bagian atas. Saklarnya cukup oke karena sudah disertai dengan protektor. Jadi semacam karet transparan untuk mencegah cairan masuk ke dalam sini. Ini bahaya, bisa konsleting. Terus kemudian ada strapnya juga. Strapnya bisa di-adjust. Ada karetnya juga. Jadi ini nanti bisa kita gendong ketika pengecetan. Terus kemudian panjang kabelnya ini sekitar 1,5 meter lah, cukup panjang lah. Ya, materialnya sendiri dari ABS, plastik ABS cukup kuat. Ini saya kurang tahu ini apa ya. Agak berbeda dengan sisi ini, tapi saya kurang tahu ini fungsinya apa. Oke, itu unit kompresornya. Selanjutnya unit spray gunnya. Ini terbuat dari plastik semua. Saya buka dulu tabungnya. Tabungnya ini kapasitasnya 800 mili. Agak tipis sih kalau menurut saya. Ya, moga-moga nggak cepat pecah. Untuk unit spray gunnya sendiri
Bentuknya seperti ini. Di sini ada tuasnya. Terus kemudian ini pegangannya. Terus kemudian ini ada pipa penyedot catnya. Terus kemudian di depan sini ada nozzle dan pengaturnya. Bisa diputar-putar, bisa diatur nozzle-nya. Nah, ini ada kayak semacam tanduk ya. Ada semacam tanduk. Nanti kita bahas. Terus di belakang triggernya ini, di belakang tuasnya ini ada pengatur yang bisa diputar-putar. Ini untuk mengatur banyak sedikitnya cat yang keluar. Terus di belakang ini adalah lubang untuk pasang pipa udaranya. Jadi nanti dipasang seperti ini. Nah, gitu. Oke. Ada cantolannya juga. Terus kemudian di sebelah sini, nah ini ada selang transparan ya. Ini untuk mendistribusikan udara yang masuk ke sini ke tabungnya, sehingga menekan cat yang ada di bawah naik ke atas ini lewat pipa ini. Oke, jadi nanti ketika dipasang seperti ini, nah ketika bekerja, saat tuasnya ditarik, nanti udaranya sebagian akan dikirim ke tabung catnya dan sebagian akan dihembuskan di depan sini. Nah, udara yang masuk ke tabung cat inilah yang bikin cat yang ada di tabung ini bisa naik melalui pipa ini dan kemudian disemprotkan beserta udara di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan bahas pipa yang di bawah dulu. Nah, pipa yang di bawah ini bisa kita lepas, bentuknya kayak agak sedikit bengkok di sini. Fungsinya nanti buat apa kita lihat. Di sini juga ada semacam membran. Ini untuk menahan udaranya tadi yang keluar dari yang dikirim dari sini. Nah, kenapa ini bengkok seperti ini? Jadi begini. Nanti saat kita melakukan pengecetan, kadang posisinya seperti ini. Kalau kita lihat dari samping, kadang posisinya ngedengak begini. Ketika misalnya ngecat atap, jadi posisinya akan sedikit ke atas seperti ini. Nah, kalau posisi seperti ini sebaiknya pipanya itu diarahin ke bawah. Kenapa? Karena, harusnya begini. Nah, mungkin itu nggak akan ada masalah ketika tabung catnya itu posisinya penuh. Tapi kalau posisinya sudah tinggal dikit catnya, kalau posisinya begini, dia nggak akan kesedot. Yang keluar akan udara doang. Jadi sebaiknya posisinya seperti ini. Jadi biarpun tabung catnya isinya sedikit, dia tetap bisa kesedot. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengecat dengan posisi nungging seperti ini, ya sebaiknya dirubah posisi pipanya jadi seperti ini.
Nah, saat nungging seperti ini kan berarti catnya akan ngumpul di bawah sini. Itu. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Terus kemudian ini ujung nozzle-nya. Jadi spray gun itu ada 3 pola. Ada 3 pola hasil semprotannya. Yang pertama, ketika kita posisikan nozzle-nya adalah vertikal seperti ini. Nah, seperti ini. Ini hasil catnya akan terbalik dengan posisi nozzle-nya. Jadi hasil catnya akan seperti ini. Nah, ketika kita putar nozzle-nya jadi seperti ini, horizontal, hasil pengecatannya akan seperti ini. Kemudian saat kita posisikan nozzle itu di diagonal seperti ini, diagonal ya, hasil penyemprotannya akan titik, lurus titik, jadi titik. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian ini kayak alat-alat semprot yang lain, alat-alat cat yang lain, ini memang biasanya di part-part ini rawan mampet. Jadi sebisa mungkin setelah digunakan langsung dibersihkan. Sebelum disimpan langsung dibersihkan. Di sini banyak lubang-lubang. Nah, itu fungsi alat yang tadi, besi yang tadi itu untuk membersihkan lubang-lubang ini. Nah, sebisa mungkin ini dibersihkan. Termasuk juga nanti di sini juga tempat selang udaranya juga perlu dibersihkan. Biasanya seperti itu. Kemudian pipa-pipa ini. Oke. Kita pasang dulu. Ini semuanya terbuat dari plastik. Kemudian selang udaranya ini panjangnya 1,5 meter. Mungkin mirip-mirip dengan selang pembuangan mesin cuci ya. Nah, saya kurang tahu ukurannya sama atau enggak. Semoga sama. Nanti jadi kalau misalnya ada yang bocor atau patah, kita bisa ganti dengan selang mesin cuci. Nah, ini yang terpenting adalah ujungnya ini. Nah, jangan sampai hilang. Jadi kalau misalnya kita ganti pipa selangnya, tinggal kita pasang lagi ujungnya. Bisa dilepas. Viscosity cup. Review spray gun, electric spray gun yang lain mengatakan ini corong untuk memasukkan cat ke tabung. Jadi katanya ini buat masukin cat ke tabung lah kayak gini, biar nggak bleber-bleber. Padahal lubang tabungnya cukup besar, kayaknya nggak perlu corong seperti ini. Jadi ketika kita
meracik cat, misalnya cat tembok dengan air, misalnya 20% air, 80% cat tembok, kemudian kita aduk-aduk, terus kemudian kita coba ambil dengan cup ini. Diambil, begitu catnya keluar dari sini, kita mulai hitung pakai stopwatch. Sampai dengan habis, itu membutuhkan waktu berapa detik. Nah, itu cara ngukur kekentalan catnya. Nah, rekomendasi dari electric spray gun sendiri itu adalah 25 sampai dengan 50. Jadi ketika sebelum 25 detik semua cat yang ada di sini sudah keluar semua, berarti itu terlalu encer. Dan kemungkinan hasilnya nggak akan bagus kalau kita menggunakan electric spray gun. Dan juga kalau misalnya kita ambil cat, ternyata dalam waktu 50 detik cat yang ada di sini belum habis, berarti itu terlalu kental, kemungkinan akan bikin mampet. Ini yang bahaya, kemungkinan spray gunnya akan mampet. Kalau terlalu encer mungkin ngaruhnya akan ke hasil yang bleber lah ya. Tapi kalau terlalu kental, ini biasanya mampet dia. Selanjutnya kita akan tes suaranya, kebisingannya. Saya nggak ada decibel meter, kita pakai telinga meter aja ya. Oke, kita nyalakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.